Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Febriani dengan NIM 200702501 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 5B. Di sini saya mengerjakan tugas akhir terkait mata kuliah ekonomi moneter dan uang sentralan. Baik, selanjutnya di sini apa saja sih yang saya akan bahas, yaitu terkait pengertian uang, fungsi uang dalam perekonomian, pengertian inflasi, penggolongan inflasi, faktor penyebab inflasi, dampak inflasi, pengendalian inflasi, serta hubungan antara jumlah uang beredar dengan inflasi. Baik, di sini materi yang pertama yaitu ada pengertian uang. Nah, uang itu merupakan bagian yang penting bagi kehidupan kita dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan ada yang berpendapat bahwa uang merupakan darah dalam sebuah perekonomian. Nah, stabilitas ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Nah, di sini juga ada definisi uang menurut hukum, yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Nah, sedangkan uang menurut fungsi yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang piutang. Selanjutnya, di sini ada fungsi uang dalam perekonomian. Yang pertama itu ada uang sebagai alat tukar atau biasa disebut medium of exchange, yaitu dengan uang aktivitas tukar menukar akan lebih mudah dilakukan dibandingkan tukar menukar setelah barter. Yang kedua, uang sebagai alat satuan nilai atau unit of account, yaitu dengan uang yang dimiliki oleh seseorang akan dapat dipergunakan sebagai satuan nilai. Nah, maksud dari satuan nilai ini yaitu ukuran yang dapat menentukan besarnya nilai satuan barang. Dengan adanya uang, nilai suatu barang akan mudah ditentukan. Nah, yang ketiga itu ada uang sebagai penyimpan kekayaan nilai atau store of value, yaitu uang yang diterima masyarakat sebagai pendapat akan digunakan untuk keperluan konsumsi. Bila mana terjadi kelebihan pendapatan setelah dikurangi konsumsi, maka kelebihan tersebut dapat disimpan sebagai nilai liquid atau yang dapat dipergunakan setiap saat bila diperlukan. Semakin majunya perkembangan zaman, uang dapat diartikan secara sempit dan luas. Nah, pengertian dalam arti sempit yaitu hanya sebatas pada uang yang dapat berfungsi untuk mendorong transaksi ekonomi berupa uang kartal dan uang giral atau disebut juga M1. Nah, sedangkan pengertian luas yaitu semua bentuk benda yang dapat digunakan untuk bagian transaksi yang tidak terbatas pada uang kartal dan uang giral saja, tetapi benda lain yang dapat berfungsi sebagai uang seperti tabungan, deposito, berjangka, dan sebagainya, atau yang biasa disebut dengan M2. Nah, sebuah kebijakan moneter diterapkan sejalan dengan siklus ekonomi, baik siklus ekonomi yang berkembang, uang beredar, salah satu contohnya seperti sertifikat Bank Indonesia, atau yang biasa disebut SPI, untuk dijual atau saat siklus ekonomi yang melambat. Dengan demikian, dikenal ada dua kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter yang ekspansif dan kontraktif. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian inflasi. Apa sih inflasi itu? Yaitu sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Pengertian tersebut juga mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan jumlah uang beredar yang diduga telah menyebabkan adanya kenaikan harga-harga. Nah, dalam perkembangan lebih lanjut, inflasi biasa diartikan sebagai peningkatan harga-harga secara umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, selanjutnya di sini ada penggolongan inflasi. Yang pertama itu ada penggolongan inflasi berdasarkan tingkatnya, yaitu terdiri dari inflasi ringan, yaitu di bawah 10% setahun. Inflasi sedang yaitu antara 10% sampai 30% setahun. Jika inflasi berat yaitu antara 30% sampai 100% setahun. Nah, hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali yaitu di atas 100% setahun. Yang kedua, ada penggolongan inflasi berdasarkan sebab-sebabnya. Nah, itu terdiri dari demand inflation, yaitu inflasi yang timbul karena tingginya permintaan masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa biasa disebut agregat demand, di mana disebabkan oleh beberapa hal seperti bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pencetakan uang, kenaikan permintaan ekspor, dan bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah. Nah, yang ketiga ada penggolongan inflasi berdasarkan tempat asalnya, yaitu domestic inflation dan imported inflation, di mana inflasi berasal dari dalam negeri itu domestic inflation. Nah, ya, inflasi ini yang berasal dari dalam negeri timbul karena terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai oleh dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar uang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Inflasi berasal dari luar negeri atau imported inflation. Inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang timbul sebagai
akibat dari kenaikan harga barang impor. Selanjutnya di sini ada faktor penyebab inflasi. Yang pertama itu inflasi yang disebabkan faktor permintaan atau demand pull inflation, yaitu yang disebabkan oleh permintaan timbul karena adanya pertambahan jumlah uang beredar dalam jangka pendek. Kedua itu ada inflasi penawaran atau cost push inflation atau supply shock inflation, di mana inflasi yang disebabkan faktor penawaran yang memicu kenaikan harga penawaran atau suatu barang, termasuk barang-barang yang harus diimpor, serta harga barang-barang yang dikendalikan oleh pemerintah seperti kenaikannya harga minyak dunia, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, dan kenaikan tarif dasar listrik atau TDL. Nah, yang ketiga yaitu ada inflasi campuran atau mixed inflation, di mana inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan dan kenaikan penawaran, perilaku permintaan dan penawaran tidak seimbang atau permintaan terhadap barang dan jasa bertambah. Nah, yang keempat itu ada inflasi ekspektasi atau expect inflation, di mana inflasi tidak hanya disebabkan oleh faktor permintaan dan penawaran, namun inflasi dapat disebabkan oleh adanya ekspektasi para pelaku ekonomi atau disebut inflasi ekspektasi. Jadi di sini ada dampak inflasi. Yang pertama itu dampak positif dari inflasi, yaitu bagi perekonomian jika tingkat inflasi ringan, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Yang kedua, bagi pengusaha, dampak inflasi terhadap penurunan nilai mata uang tidak akan merugikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap. Contohnya seperti pengusaha, karena para pengusaha mendapatkan penghasilan berdasarkan keuntungan. Yang ketiga, bagi debitur akan merasa diuntungkan dengan adanya inflasi karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur nilai uang lebih rendah dibanding pada saat meminjam. Yang keempat yaitu bagi produsen, inflasi pun dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Selanjutnya ada dampak negatif dari inflasi tersebut. Yang pertama bagi perekonomian. Nah, pada masa hiperinflasi atau inflasi yang tidak terkendali, kondisi perekonomian menjadi lesu dan sulit berkembang. Yang kedua, bagi pegawai atau karyawan berpenghasilan tetap, dampak inflasi terhadap penurunan nilai mata uang atau akan merugikan kelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai negeri, pegawai swasta, dan kaum buruh karena secara real pendapatan mereka akan menurun. Yang ketiga, bagi kreditur akan mengalami kerugian nilai uang pengembalian utang debitur lebih rendah dibandingkan pada saat peminjaman. Keempat, bagi produsen inflasi yang tinggi sangat berpengaruh pada kenaikan harga-harga kebutuhan produksi yang kemudian berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi. Yang kelima, bagi pemerintah tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada rencana pembangunan pemerintah dan mengacaukan rencana anggaran pendapatan dan belanja pemerintah atau biasa disebut RAPBN atau RAPBD. Selanjutnya ada pengendalian inflasi. Dalam upaya pengendalian inflasi, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam melaksanakan kebijakan moneter ini, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeted Framework atau ITF. Nah, kerangka ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005. Selanjutnya di sini ada hubungan antara jumlah uang beredar dengan inflasi. Nah, jumlah uang beredar merupakan unsur yang cukup signifikan terhadap keadaan perekonomian suatu negara, yaitu eratnya hubungan dengan tingkat inflasi. Nah, jumlah uang beredar terlalu banyak dapat mendorong kenaikan harga-harga barang secara umum yang bisa disebut inflasi. Nah, jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Jika jumlah uang beredar meningkat, maka inflasi juga akan meningkat. Nah, jika inflasi yang terjadi di suatu negara sangat